Karena mereka meneliti dan memahami firman Tuhan tapi nggak dilakukan. Akibatnya apa? Tidak berubah perilaku mereka. Malah ada kecenderungan pengetahuan mereka akan firman Tuhan tadi mereka jadikan untuk apa? Menghakimi orang lain. Salah satu sumber kekuatan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan ialah kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber kemenangan kita. Untuk itu, saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Esra pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Apa yang menjadi tekad Esra ini harus menjadi tekad saudara, tekad saya dan tekad kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Di sana dikatakan bahwa Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, jelas sekali fungsi firman Tuhan dalam hidup kita ternyata luar biasa besar dan luar biasa penting. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ternyata fungsi firman Tuhan itu luar biasa. Dikatakan di sana pertama, firman Tuhan berfungsi untuk mengajar. Artinya adalah firman Tuhan itu akan menunjukkan jalan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Firman Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Dia akan memberikan direction. Dia bilang begini, anakku, supaya kau sampai kepada tujuan Tuhan, maka ini yang harus engkau lakukan. Hal yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi artinya adalah ketika kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka firman Tuhan bilang begini, anakku, kau salah. Kau tidak berjalan sesuai dengan apa yang kutunjukkan. Kau tidak berjalan sesuai dengan aturanku. Sehingga dengan demikian kita bisa kembali kepada jalan Tuhan. Kenapa? Ada firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kepada kita. Hal yang ketiga dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita. Sehingga kelakuan kita, hidup kita makin hari akan makin menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Dan yang keempat dikatakan di sana, firman Tuhan berfungsi untuk mendidik orang dalam kebenaran sehingga hidupmu, hidupku dan hidup kita akan makin hari makin sesuai dengan tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan Tuhan. Nah, dalam konteks inilah maka orang-orang percaya, maka orang-orang beriman, kita perlu hidup dalam firman supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, orang Kristen yang menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita betul-betul sesuai dan seiring dengan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nah, dari apa yang Esra tekadkan tadi, maka paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pelajari di sana sebagai action kita, sebagai tindakan-tindakan nyata kita supaya apa yang menjadi fungsi firman Tuhan tadi betul-betul nyata dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam kenyataannya sekarang ini banyak orang-orang beragama tapi hidupnya tidak sesuai dengan agama yang dia anut itu.
Banyak orang-orang beriman tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh apa yang diimani itu. Kenapa? Karena seringkali mereka hanya sebatas mengerti, sebatas paham, sebatas tahu apa yang kitab suci katakan, tapi mereka tidak lakukan tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan yang strategis. Nah, karena itu, lewat kehidupan Ezra ini paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dalam firman tadi, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Yang pertama dikatakan tadi di sana, sebab Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan ialah kita harus bertekad untuk apa? Meneliti firman Tuhan, sehingga masing-masing kita paham betul, mengerti betul, dan tahu betul firman Tuhan itu. Kenapa ini penting? Oh, ini sangat penting. Kenapa? Alkitab katakan bahwa salah satu ciri akhir zaman ialah akan banyak muncul nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Akan banyak muncul nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita hanya akan faham ajaran palsu, hanya akan faham firman yang palsu, hanya akan faham firman yang dipalsukan apabila kita mengenal dan memahami serta mengerti mana firman yang asli itu. Nah, supaya kita mengerti dan mengetahui firman yang asli, maka tidak ada jalan kecuali kita harus meneliti firman dengan sungguh-sungguh. Meneliti firman dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kita lihat di sana, Ezra punya tekad yang luar biasa. Dia katakan di sana, sebab Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Pertanyaan saya ialah, adakah saudara selama ini punya tekad untuk meneliti firman Tuhan? Adakah saudara secara rutin selama ini membaca Alkitab dan tidak hanya sekedar membacanya, tetapi meneliti sampai engkau faham betul, mengerti betul apa yang dimaksudkan oleh firman itu? Saya melihat belakangan ini terlalu banyak orang-orang Kristen yang malas baca Alkitab. Saya melihat belakangan ini banyak orang-orang Kristen yang tidak suka meneliti firman Tuhan. Mereka katakan begini, Pak Pendeta, kalau saya baca koran, Pak Pendeta, saya bisa baca koran 36 halaman bolak-balik, bahkan sampai kepada iklan-iklan kecilnya itu. Mereka bilang begini, tapi kenapa ya Pak Pendeta? Kalau saya baca Alkitab, hanya 2-3 ayat saja saya sudah langsung ngantuk, kata mereka. Mereka berkata, habis susah untuk dimengerti, susah untuk difahami. Kadang-kadang saya berpikir, apa yang susah dalam memahami Alkitab? Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang kita mengerti dan kita paham. Kalau andai kata misalnya Alkitabnya pakai bahasa Ibrani atau bahasa lain, mungkin kita berkata, susah. Kenapa? Karena mesti belajar dulu bahasa itu. Tapi kan Alkitab kita bahasa Indonesia, mudah difahami, bahkan sampai kepada terjemahan yang sangat sederhana, sehingga tidak ada alasan sebetulnya buat kita untuk berkata susah untuk memahami firman Tuhan. Yang harus kita pahami ialah ternyata iblis itu seringkali tidak suka kalau kita memahami Alkitab. Itu sebabnya seringkali dia mencoba mengacaukan pikiran kita. Dia mencoba menarik pikiran kita kepada hal-hal yang lain, sehingga kita tidak konsentrasi untuk meneliti firman Tuhan, sehingga kita nggak mengerti. Bahkan kadang-kadang saya seringkali menemukan orang-orang di gereja ketika khotbah sedang disampaikan, maka justru pikiran mereka pulang ke rumah. Misalnya katakanlah ketika pendeta berkata, saudara-saudara, hari ini kita akan bacakan firman Tuhan. Tiba-tiba pikirannya itu lari ke rumah. Misalnya dia pikir begini, tadi kayaknya waktu saya ke gereja itu pintu depan, pintu gerbang belum saya tutup.
Mungkin dia berpikir padahal di teras saya itu ada sepeda motor. Sepeda motornya masih kredit lagi, belum lunas lagi. Jangan-jangan ada orang yang sudah mencuri sepeda motor saya itu. Kadang-kadang itu yang dibahas terus di otak kita sampai pendeta berkata begini, demikianlah firman Tuhan, amin. Baru pikiran kita kemudian itu kembali lagi ke gereja. Kenapa? Karena tadi dibawa mengembara ke tempat lain. Makanya kadang-kadang kalau kita menemukan orang baru pulang dari gereja, kadang-kadang kita bertemu dengan dia masih bawa Alkitab misalnya, lalu kemudian kita bertemu di jalan, kita tanya begini, dari gereja ya? Iya. Dengar firman ya? Iya. Firmannya tadi apa? Dia sambil menggaruk kepala, dia bilang begini, iya ya, apa tadi? Padahal dia dengar firman Tuhan baru 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu. Kenapa dia melupakan semuanya? Karena iblis berusaha merampas apa yang diajarkan itu. Makanya supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam iman dan tidak mudah digoncangkan oleh bermacam-macam ajaran yang dipalsukan atau ajaran-ajaran palsu, maka kita harus bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan sehingga kita paham betul apa yang firman katakan itu. Kita mengerti betul apa yang firman sampaikan sehingga ketika dunia ini mencoba mengalihkan perhatian kita dari firman yang sesungguhnya, kita tidak menjadi teralihkan dan tidak kehilangan pemahaman serta tidak kehilangan konsentrasi. Kenapa? Karena ada tekad yang besar dari diri kita. Ingat baik-baik, engkau tidak akan bertumbuh dalam iman kalau engkau tidak punya tekad untuk meneliti firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab dengan sangat jelas bilang begini, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dengar. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya ialah iman kita hanya akan timbul, iman kita hanya akan bertumbuh, iman kita hanya akan naik apabila kita mendengar firman. Dan saya sampaikan kepada kita apa yang ditulis dalam kitab Roma ini, itu adalah konteksnya pada zaman Paulus pada saat itu. Di mana saat itu firman itu hanya diperdengarkan secara lisan. Makanya dikatakan di sana iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sekarang berbeda konteksnya. Sekarang iman itu timbul dari membaca Alkitab. Iman itu timbul dari membaca buku rohani. Iman itu timbul dari sharing hal-hal rohani dengan kawan-kawan seiman. Karena itu tekad semacam ini harus ada pada kita supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan bertumbuh dalam iman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus punya tekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan sehingga engkau, saya dan kita betul-betul hidup dan memahami Taurat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa itu, saudara akan mudah digoncangkan. Tanpa itu, saudara akan mudah ditipu oleh iblis. Tanpa itu, saudara akan mudah diperdaya oleh nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu yang banyak berkeliaran pada akhir zaman ini. Karena itu, sekali lagi, mari masing-masing kita ambil tekad yang pertama, yaitu apa? Bertekadlah untuk meneliti Taurat Tuhan. Nah, hal yang kedua yang menjadi tekad Esra ialah dia katakan di sana tadi demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kalimat berikutnya, dan melakukannya. Jadi tekad yang kedua yang harus ada pada kita selain meneliti Taurat Tuhan adalah kita harus bertekad untuk apa? Melakukannya. Karena kalau kita hanya sekedar meneliti dan tidak melakukannya, maka itu tidak akan melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Justru kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu sangat tidak suka dengan orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Makanya kalau kita baca dialog Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang paham firman tapi nggak melakukannya.
Saya melihat dalam Alkitab ketika Yesus bertemu orang Farisi ahli Taurat, seringkali Yesus itu ngomong dengan kalimat-kalimat yang sangat keras, bahkan kalimat-kalimat yang kasar. Kenapa? Karena mereka meneliti dan memahami firman Tuhan tapi nggak dilakukan. Akibatnya apa? Tidak berubah perilaku mereka. Malah ada kecenderungan pengetahuan mereka akan firman Tuhan tadi mereka jadikan untuk apa? Menghakimi orang lain. Makanya Yesus berkata kepada orang Farisi begini, "Hai kau kuburan yang di luarnya dilamur putih bersih-bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang busuk." Dia berkata, "Hai kau keturunan ular dan beludak." Kata-kata yang sangat keras. Kenapa? Karena orang Farisi adalah orang yang meneliti firman tapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Karena itu tekad yang kedua setelah kita meneliti Taurat Tuhan ialah harus bertekad untuk melakukan apa yang firman sampaikan kepada kita. Sekarang coba perhatikan hidup saudara. Coba teliti hidup saudara. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak engkau mendengarkan khotbah di gereja? Sudah berapa kali engkau membaca Alkitab? Sudah berapa lama engkau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupanmu hari-hari? Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau menjadi pelaku firman? Sudahkah engkau melakukan apa yang kau pelajari itu? Jangan sampai kita ini menjadi Farisi modern yang hanya tahu firman, yang hanya meneliti firman Tuhan, tapi tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akibatnya apa? Akibatnya kita pintar berteori, tapi kurang pintar melakukan. Itu sebabnya tekad Ezra ini harus menjadi tekad saudara, harus menjadi tekad saya dan tekad kita. Supaya apa? Supaya betul-betul kita lihat perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup kita. Supaya betul-betul kita lihat ada kekuatan, ada hikmat, ada kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga kita mampu menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Ini yang perlu kita lakukan. Dan yang menarik yang ketiga, tekad Ezra ialah dikatakan dalam pembacaan kita tadi, selain dia pertama tadi bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, supaya dia faham, mengerti, dan tahu persis. Yang kedua adalah dia bertekad untuk melakukannya, sehingga firman itu mengubah kehidupannya. Tapi yang ketiga dikatakan di sana, ia bertekad mengajar ketetapan dan peraturan Tuhan di antara orang Israel. Jadi tekad kita yang ketiga ialah setelah kita tahu firman, kita lakukan firman. Yang ketiga ialah kita harus mengajarkan firman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak-anak. Saya mau sampaikan kepadamu bahwa adalah merupakan kewajibanmu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak dan seisi keluarga. Karena sekarang ini sangat miris kalau kita bercakap-cakap dengan anak-anak orang Kristen. Seringkali mereka lebih paham tokoh-tokoh film kartun misalnya, tokoh-tokoh di novel misalnya, daripada memahami tentang Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa? Kalau kita jujur, ya karena kita orang tua kurang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita berpikir, yang penting anak saya sesudah bawa ke sekolah minggu. Nggak salah, bagus. Dan harus kita bawa anak kita ke sekolah minggu. Kadang-kadang kita berkata, kan saya sudah ke gereja setiap minggu. Saya mau tanya kepada kita sekalian. Kalaupun kita bawa anak kita ke sekolah minggu, berapa jam anak kita di sekolah minggu? Paling 2 jam seminggu. Atau tidak sedikit sekolah minggu yang hanya 1 jam. Lalu saya mau tanya, berapa jam kita hidup dalam seminggu? 7 kali 24 jam. Apakah mungkin yang 1 jam atau 2 jam itu bisa mengalahkan yang 7 kali 24 jam? Saya kira tidak. Berapa jam anak saudara menonton televisi yang nilai-nilainya seringkali bukan nilai-nilai iman kita?
mereka nonton televisi bisa 5 jam sehari. Kalau bayangkan mereka nonton televisi 5 jam sehari, jadi 5 kali 7 sama dengan 35 jam di depan televisi. Yang nilai-nilainya berbeda dengan nilai-nilai iman yang engkau anut. Apakah bisa yang 1 jam atau 2 jam itu mengalahkan 35 jam? Saya kira tidak mungkin. Saya kira tidak mungkin. Itu sebabnya sekarang ini tekad untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita, saya kira menjadi sesuatu keharusan dan kemutlakan yang perlu kita lakukan. Kalau tidak, engkau nanti akan kaget. Karena ternyata nilai-nilai yang dianut oleh anak saudara, keluarga saudara, berbeda dengan nilai-nilai yang kau anut. Berbeda sama sekali dengan nilai-nilai yang Alkitab ajarkan. Kenapa? Ya karena firman Tuhan yang difahami dan dimengerti terlalu sedikit dibandingkan dengan nilai-nilai lain yang mempengaruhi hidup mereka. Karena itu perlu sekali sekarang ini kita orang tua khususnya, para pemimpin khususnya, perlu sekali kita punya tekad untuk apa? Mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan bisa kita lakukan dengan banyak cara. Mulai dari membacakan Alkitab, mulai dari memberikan nilai-nilai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kisah-kisah kita, dalam percakapan kita, dalam interaksi kita dalam rumah tangga, itu akan memberikan nilai-nilai sesuai dengan Alkitab. Karena kalau tidak, sekali lagi, nilai-nilai Alkitab itu akan tergerus dari hidup anak-anak kita. Sekarang kita sudah berada pada era digital, di mana sekarang dengan sangat mudah segala macam nilai-nilai diakses dalam kehidupan anak-anak dan keluarga kita. Kalau kita nggak imbangi dengan mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, jangan kaget nanti, jangan heran nanti kalau ternyata pengambilan keputusan anak saudara, pengambilan keputusan anggota keluarga saudara sangat berbeda dari apa yang Alkitab ajarkan. Karena itu saya kira apa yang menjadi tekad Ezra ini harus menjadi tekad kita pada hari-hari ini. Tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Karena kata-kata orang bijak berkata, ubahlah dunia dengan mengubah dirimu sendiri terlebih dahulu. 3 tekad Ezra ini harus menjadi tekad kita, bahkan harus makin kita tingkatkan tekad ini dalam kehidupan kita. Pertama pribadi, baru sesudah itu kemudian anggota keluarga kita nanti akan meneladani apa yang kita praktekkan itu. Atau kita bisa bersaksi kepada mereka dengan mengatakan bahwa, nak, papi ini berhasil oleh karena papi mengandalkan Tuhan umpamanya. Kita bersaksi kepada anak kita misalnya mengatakan, nak, papi diberkati Tuhan karena papi dekat kepada Tuhan. Tapi kalau tidak ada perubahan apa-apa, kalau biasa-biasa saja, bagaimana kita bisa katakan itu? Anak kita nanti akan mentertawakan kita karena ternyata apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saya kira kita mengingat kisah tentang anak dan menantu Lot. Ketika Tuhan berkata lewat Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan dibakar, Tuhan berkata kepada Lot dan istrinya supaya tinggalkan kota Sodom karena Tuhan akan membakar kota itu. Lalu kemudian Lot dan istrinya berusaha meyakinkan anak dan menantunya supaya mereka ikut serta lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Saya mau tanya, bagaimana reaksi anak Lot dan menantu Lot? Alkitab katakan mereka mentertawakannya. Kenapa? Karena mungkin selama sekian lama Lot tidak menunjukkan keteladanan kepada anak dan menantunya sehingga
Ketika Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, dan Lot berkata, ayo kita pergi meninggalkan daerah ini karena daerah akan dibakar Tuhan. Malah ditertawakan. Hal yang sama seringkali terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen sekarang ini. Mungkin kita berkata, ayo nak baca Alkitab, ayo nak berdoa, ayo nak ke gereja. Anak kita hanya melihat kita dari ujung kepala sampai telapak kaki dan berkata, kayaknya papi ini beda dari apa yang diperhatikan. Dia suruh kita berdoa, dia suruh kita beribadah, dia suruh kita baca Alkitab. Tapi dia sendiri tidak menunjukkan apa yang dikatakan itu, sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang kosong, kata-kata kita menjadi kata-kata yang tidak punya wibawa. Tapi coba kalau kita semuanya mempraktekkan tekad dari Ezra ini. Kita bertekad meneliti Taurat Tuhan. Kita bertekad melakukan firman Tuhan. Bertekad mengajarkannya. Maka saya percaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh kuasa. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh dengan otoritas. Sehingga ketika kita katakan kepada anak kita, ayo nak, kita berdoa. Ayo nak, kita banyak baca Alkitab. Maka anak-anak kita langsung berkata, iya ya. Papi kita adalah orang yang banyak berdoa. Papi kita adalah orang yang banyak baca Alkitab. Karena itu dia akan terdorong dan tersemangati untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena itu mari kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam firman. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang teguh dalam firman. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul berpegang pada firman. Maka kita akan lihat nanti anak-anak kita, keturunan kita, dan orang yang di sekitar kita menjadi orang-orang yang kuat dalam firman, sehingga mereka pun akan menikmati anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang tua yang memberikan teladan yang kuat kepada anak-anak. Saya berdoa supaya engkau menjadi kepala keluarga yang kuat dalam memberikan teladan bagi anak-anak, sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang punya tekad yang sama. Bertekad meneliti firman, bertekad melakukan firman, dan bertekad mengajar firman. Maka dunia ini akan mengalami perubahan yang besar oleh karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.